Shalom, perkenalkan nama saya Dia Maranatha Sregar dengan NIM 11S24008. Di sini saya akan menjelaskan praktikum saya yaitu Pemprov. Nah, di sini kita disuruh untuk di sini dapat kita baca pada tugas tersebut. Kali ini kita akan melakukan operasi berkas. Terdapat dua fitur yang saling berrelasi. Perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu tetap tersedia dan dapat digunakan. Nah, pada tas pertama itu kita pada tugas-tugas sebelumnya itu simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki detail data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan meload initial data ke dalam simulator. Nah, dengan demikian simulator akan memiliki initial data atau tidak kosong. Nah, ini dia. Nah, pada task kedua nanti kita disuruh untuk setelah simulator berakhir eksekusinya data di dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Nah, tugas kita di sini adalah menyimpan kembali seluruh data asrama atau dorm dan mahasiswa atau student ke dalam berkas yang relevan. Nah, perlu diingat bahwa tugas ini berdasarkan pada tas pertama. Nah, artinya kedua tugas itu saling berkaitan. Nah, ini merupakan hasil dari hmm, Nah, ini merupakan hasil dari code saya. Nah, pada T1101 ini, program ini merupakan sebuah sistem yang manajemen untuk mengelola data mahasiswa dan asrama di lingkungan kampus. Nah, sistem ini dibangun menggunakan, kita ketahui ini bahasa C ya, dan memanfaatkan alokasi memori dinamis untuk menyimpan data. Nah, program ini mampu menangani hingga 1.000 data mahasiswa dan 1.000 data asrama sekaligus. Data mahasiswa dan dengan memori yang dialokasikan secara dinamis menggunakan fungsi malloc. Nah, saat program dijalankan, siswa pertama-tama akan memuat data awal dari file repository, yaitu student repository. Ini dan untuk data mahasiswa dan repository itu untuk data asrama. Nah, setelah itu program akan menerima berbagai perintah melalui input standar atau stdin. Setiap perintah harus dipisahkan oleh tanda pagar dan mendukung beberapa fungsi utamanya. Nah, untuk menambah mahasiswa baru digunakan perintah student add. Student add yang diikuti oleh ID, nama, tahun masuk, jenis kelamin, dan nama asrama. Nah, sistem juga menyediakan perintah untuk menampilkan data mahasiswa, baik dalam bentuk sederhana atau student print all, maupun detail lengkap, student print all detail. Nah, di sisi manajemen asrama, program menyediakan pemerintah dorm add untuk menambah asrama baru dengan spesifikasi nama, kapasitas dan jenis kelamin penghuninya. Nah, sama seperti data mahasiswa, data asrama juga dapat ditampilkan dalam dua versi, yaitu tampilan dasar atau down print all
dan tampilan detail. Don't print all detail. Nah, perintah akan terus menerima dan memproses perintah sehingga menerima input khusus atau tanda penghubung tiga yang menandakan perintah untuk menghentikan program. Nah, sistem ini dirancang dengan memperhatikan potensi duplikasi data, di mana program akan memeriksa beberapa ID mahasiswa sebelum menambahkan data baru untuk menghindari duplikasi. Nah, seluruh operasi dilakukan secara in memory selama program berjalan tanpa secara otomatis menyimpan ke perubahan file, yang berarti modifikasi data hanya bersifat sementara selama intens program aktif. Ini dia setelah dijalankan. Nah, oke, kita lanjut untuk D02. Nah, untuk D02 ini, pada sistem ini menggunakan alokasi memori dinamis untuk menyimpan data hingga 1.000 mahasiswa dan 1.000 asrama. Nah, saat program dijalankan, pertama-tama akan mengalokasikan memori untuk menyimpan data mahasiswa atau murid, data asrama, dan input pengguna. Nah, program kemudian memuat data awal dari file teks, student repository, untuk data mahasiswa dan DOM repository untuk data asrama, menggunakan fungsi banyak student atau banyak DOM-nya. Nah, program utama berjalan dalam sebuah loop yang membaca input pengguna baris per baris. Nah, setiap input diproses dengan memisahkan perintah dan parameternya menggunakan pemisah tanda pagar. Nah, terdapat 6 perintah utama yang dapat dieksekusi, yaitu student add untuk menambah data mahasiswa baru dengan memeriksa duplikasi ID terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada student print all untuk menampilkan data mahasiswa secara singkatnya. Nah, yang ketiga itu ada student print out detail untuk menampilkan detail lengkap mahasiswa. Yang keempat itu DOM Art untuk menambahkan data asrama baru dan DOM Print All untuk menampilkan data asrama secara singkat. Yang keenam itu ada DOM Print All Detail untuk menampilkan detail lengkap asrama. Nah, program ini akan berhenti ketika menerima input penghubung tiga. Nah, setelah loop selesai, program secara otomatis menyimpan semua perubahan data ke dalam file repositorinya asal menggunakan fungsi simpan student dan simpan dorms. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa semua modifikasi data selama program berjalan akan tetap tersimpan setelah program ditutup. Nah, sistem ini dirancang untuk memudahkan manajemen data kampus dengan antarmuka berbasis teks yang sederhana namun fungsional. Nah, contohnya setelah dijalankan, inilah hasilnya. Keempat, oke, kita dapat melihat bahwa untuk outputnya sama dengan output yang diharapkan pada soal tadi. Pada soal tadi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum pada kali ini. Jika ada kesalahan saya dalam perkataan, perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.